Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawayna ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata 'ala al-khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Masyayikh yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dilimpahkan pula untuk keluarga dan para sahabat beliau serta kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya tetap berpegang teguh kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga nanti di akhirat kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Kita lanjutkan bagaimana kita memahami kalam Arab ya. Kalam orang-orang Arab. Jadi ada namanya insya, tuntutan, ada kalanya tuntutan itu disebut dengan amrun, bisa jadi dia disebut dengan nahyun, perintah ataupun larangan. Ada perintah, ada larangan. Nah, sekarang perintah amrun itu kan memberikan efek-efek ya, akibat ada kata-kata perintah amar, akibat ada kata-kata perintah. Nah, sekarang kita harus melakukan apa kalau kita disuruh, kalau kita diperintah? Ya, apakah harus kita melakukan ataukah sebaiknya saja kita melakukan? Itu contoh. Itu yang kaidah pertama ya, makna amar. Ya, al-aslu fil amri itu untuk apa? Untuk wajibkah atau untuk sunnah? Kemudian apalagi yang kita bahas kemarin, apakah sebuah perintah itu harus dilakukan berulang-ulang sebanyak mungkin atau cukup dilakukan satu kali? Ya. Al-aslu fil amri yaqtadil takrar atau tidak. Nah, kalau di sini apa? Yang dikuatkan oleh Imam Al-Haramain adalah la yaqtadi takrar ala sahih. Bahwasanya perintah mutlak itu tidak harus dilakukan berulang-ulang. Satu kali saja cukup. Dapat? Satu kali boleh, berulang-ulang boleh. Ya, makanya boleh salat i'adah. Boleh salat i'adah, mengulang wudu juga disunahkan. Salat i'adah itu maksudnya apa? Kita sudah salat, kemudian ternyata dilakukan salat dengan cara yang lebih afdal. Kita tadi salat sendiri, datang orang satu lagi. Berarti kan bisa kita sekarang berjamaah. Nah, disunahkan kita ketika itu untuk i'adah. Atau contoh lain kita i'adah itu mengulang, kita tadi salat dalam kondisi safar, tidak menemukan air. Kita salat dengan tayamum. Kan sebenarnya kalau salat musafir dengan tayamum karena tidak menemukan air itu sudah menggugurkan kewajiban. Ya, sah ya, dan menggugurkan kewajiban, tidak perlu diulang. Tapi kalau kita temukan air bagaimana? Disunahkan untuk ulang. Nah, itu kan contoh. Atau yes. Lalu kan ya itu hadis Nabi kan. Laka ajrani, kamu dapat 2 pahala, kamu sudah benar Nabi kepada 2 orang. Enak. Atau orang yang sampai ke Madinah. Lupa bawa hadis lengkapnya enggak. Orang sampai ke Madinah, dia tadi sudah menjamak salat sebenarnya, sampai di Madinah waktu salat masih ada. Nah, yang satu dia ikut berjamaah dengan jamaah di Madinah, yang satu lagi duduk saja. Nah, itu kan namanya i'adah juga. Ya, kalau ditanya boleh atau tidak. Tapi satu ini minimal. Ya, kalau sudah dilakukan sekali itu sudah minimal. Ya, kalau ditanya kita mau melakukan ibadah minimal atau ibadah maksimal. Kalau di kitab Hidayatul Hidayah yang kita bahas kemarin, melakukan ibadah yang fardu, yang wajib itu namanya ra'sul mal. Itu pokok, pulang pokok namanya. Kalau kita ingin dapat laba, nawafil namanya ya. Lakukan yang sunnah-sunnah. Melakukan yang wajib itu tidak menjamin posisi kita, level kita ya. Untuk memastikan kursi kita di surga, lakukan yang wajib, tinggalkan yang haram. Untuk mengambil kursi VIP, ya enak. Yang masuk surga itu kan banyak level-levelnya, enak. Ada yang bersama solihin, ada yang bersama muttaqin, ada yang bersama siddiqin, ada yang bersama syuhada. Nah, orang-orang seperti ini ditentukan dengan apa? Ya, nawafil. Yang membedakan orang-orang Islam itu kan perbuatan sunnah, enak. Kewajiban sama kan semua muslim? Kewajiban semua muslim itu sama. Berarti hadis ini orang yang berpuasa masuk di bab ayat itu bukan orang yang puasa Ramadan itu seluruh orang berpuasa jadinya enggak. Ini kan yang punya amalan khususnya istimewanya puasa berarti ya.
Nah, gini lah ya. Kapan seseorang disebut rajin berpuasa? Pada puasa sunnah. Ah iya, puasa sunat. Kalau puasa Ramadan enggak rajin puasa, gitu nah. Enak. Kapan orang disebut hobi makan? Berkali makan sehari 3 kali, itu nak hobi makan namanya itu. Yes, makan. Makanya untuk pelajar sebenarnya enggak boleh pelajar apa hobi membaca, enggak boleh. Membaca itu enggak hobi. Enggak hobi. Ya, itulah standar. Hobi itu kan sesuatu yang bukan kewajiban dan kita lakukan karena kita suka gitu ya. Oke, Anda suka membaca, tapi itu bukan hobi. Itu ada sini orang mau ngecek itu. Nah, pelajar ngomong hobi apa? Hobi membaca. Membaca itu bare necessities. Itu standar minimal pelajar yang mesti membaca, suka enggak suka gitu ya. Nah, itulah ya. Ini kan hadis yang kita sebutkan nawafil dan wajib itu hadis yang sering disalahpahami orang untuk wahdatul wujud. Yang hatta uhibbahu itu ya. Lam yazal yaqtarib ilayya bin nawafil. Ya, seseorang ma taqarraba ilayya al mutaqarribun, tidaklah mendekat kepadaku orang yang ingin mendekatkan diri bima faratu alaihi, dengan apa yang aku wajibkan atasnya. Kemudian walam yazal yataqarrab ilayya, dan terus dia mendekat kepadaku dengan yang aku sunnahkan, bin nawafil, dengan yang sunnah, hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya, kata Allah dalam hadis qudsi. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintainya, aku menjadi matanya, ya, kan itu. Aku menjadi matanya, dia melihat dengan mata itu. Aku menjadi telinganya, dia mendengar dengan telinga itu. Aku menjadi lisannya, dia berkalam dengan lisan itu. Aku menjadi tangannya, yabtishu biha. Aku menjadi kakinya, yamshi biha. Kan seperti itu. Itu bukan wahdatul wujud ya, tapi itu nihayatul hidayah ya. Hidayah tingkat tinggi itu memang Allah yang tuntun kita benar-benar. Ya itu ya. Jadi jangan kita anti sunnah juga ya. Enggak. Ini sunnah Nabi ya, bukan sunnah Wahabi ya. Salah paham sunnah. Kadang awam ya, antum aja tidak melaksanakan sunnah, itu katanya enggak. Kacau kadang orang. Tapi terkait dengan hidayah, hidayah itu ada level-level. Ya. Yang bahas intention tentang hadis tasawuf. Ya. Kan hidayah itu kalau seandainya orang yang pilihan, pasti Allah yang memilih. Dia tidak harus memilih jalan hidayah itu. Tapi di akhir hayatnya ketika amalan ahli neraka banyak, tapi karena Allah tapi dia ini di beberapa hari sebelum dia mati melakukan amalan ahli surga sehingga masuk surga. Posisi levelnya di surga itu betul kan, misalkan dari akhir balinya maksiat gitu ya. Seminggu sebelumnya dia eksekusi mati, kayak di lima lah contohnya. Iya, iya. Seminggu sebelumnya dia eksekusi mati, bertobat dengan sungguh-sungguh kan. Dan untuk terima tobatnya dengan tanda-tanda yang berbeda kan. Iya. Kalau seandainya itu adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk dapat hidayah yang hidayah bypass namanya, hidayah spesial. Posisi di surga itu sama tak dengan orang yang mengusahakan untuk dapat hidayah dari pribadi, berusaha untuk tidak berbuat maksiat sampai akhir hayatnya. Ya tentu beda ya enggak. Nyoba deh kan. Yang banyak dosa tadi kan dosanya bukan cuma dosa pada Allah. Dosa pada manusia gimana? Ya. Dosa pada manusia gimana? Ya kita nilai secara zahir ya. Walaupun hakikatnya kan terserah Allah mau taruh dia di mana nanti di surga. Boleh jadi bersama syuhada, wallahu alam. Nah, tahu kita ya enggak. Ya kan, tetapi kan secara zahir nah, kok orang-orang lah ya sama orang anu lah. Ya lolos lah, ya enggak dihukum lah, oke, enggak dihukum. Tapi posisinya di surga bagaimana ya? Posisi enggak masuk neraka lah setidaknya. Ya. Balik pada Allah. Beda ya orang-orang yang benar-benar berjihad ya enggak. Berjihad dia untuk dapatkan hidayah dengan orang-orang yang Allah tunjukkan menjelang mati saja. Karena enggak juga Nabi sebutkan orang ini masuk surga bersama orang-orang paling soleh, enggak juga ya. Tapi fayadkhulaha kan itu saja kata Nabi. Ya, sebelum mati dia lakukan amal ahli surga, fayadkhulaha, kemudian dia masuk surga itu saja kata Nabi. Bukan berarti paling tinggi pula. Justru orang-orang yang paling tinggi itu kan disebutkan siddiqin, syuhada, memang orang-orang yang istiqomah gitu ya. Istiqomah dalam kebaikan. Ya, makanya jangan sekali-kali iri ya. Pak Jako menjelang meninggal sandangnya oleh selalu kunyo di dunia jadi surga nya enggak. Dunia surga, di akhirat masuk surga. Belum lihat. Batu. Surga dunia cobaan sadonya. Narkoba yo, mabuk yo, bampuk yo, padusi yo. Surga di akhirat masuk surga pula balik. Iya Allah maha. Tapi di dengan akhir hayatnya kan ya.
iri dengan akhir hayatnya saja ya, jangan iri dengan maksiatnya enggak. Ada pula orang iri dengan dengan maksiatnya. Ancak ketika mudo komen pedusia lah jadinya enggak, itu kacau. itu makanya. Ya pokoknya kita istiqomah itu yang paling berat. Istiqomah itu paling berat. Nah sekarang kaidah selanjutnya, kalau di kitab-kitab lain selain kitab Waraqat ini dibuatkan bab khusus nih. Apa itu? Al-aslu fil amri la yaqtadil at-takrar. Al-aslu fil amri la yaqtadit takrar. Nah kalau di sini langsung saja. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhna fid dharain amin. Wala yaqtadit takrara 'ala sahih. Wala dan tidaklah yaqtadi menghendaki dia apa? Dia si amar itu, perintah itu tidak menghendaki apa? Takrar, pengulangan. Ya. Ini sudah kemarin ya enggak? Al-faur lagi ya. Yang bawah berarti. Wala yaqtadil faur. Faura ya. Kalau fauru di kitab berarti salah. Faura maf'ul bih. Ya, itu yang betul. Objek jadinya. Kalau fauru itu subjek dalam bahasa Arab ya. Ingat-ingat aja itu ya. Kalau fauru, kalau dhammah dia itu objek, subjek. Kalau fathah objek atau maf'ul ya. Kalau kasrah itu berarti sebelumnya ada preposisi. Contohnya fi, di, dalam, ya, kata depan ya, kepada, di atas. Wala yaqtadil faura dan tidaklah menghendaki dia perintah itu apa? Al-faura, segera. Enggak harus segera. Pokoknya dikerajuan. Cepatkah atau lambatkah? Nah, pokoknya dikerjakan. Li'annal gharada minhu ijadul fi'li min ghairi ikhtisasin bizzamanil awwali dunaz zamanil tsani. Kenapa perintah itu tidak menghendaki harus segera? Li'annal gharada, karena tujuan minhu dari perintah itu. Tujuan perintah itu apa? Ijadul fi'li, mengadakan perbuatan. Yang penting dia berbuat min ghairi ikhtisasin, tanpa ada embel-embel. Ikhtisas ini pengkhususan. Tanpa ada pengkhususan. Pengkhususan dengan apa? Bizamanil awali, dengan masa pertama. Masa pertama ini awal waktu. Ya. Zamanil awal ini awal waktu. Duna zamanil tsani, atau selain zaman kedua. Tidak ada perintahnya. Ya nak. Buang saruk, ini pokoknya buang. Kok gini, kok biko, jadi buang. Makanlah, yang penting makan. Enak, kok gini, kok beko. Makanya kita bilang makanlah. Berapa yang kita makan itu juga kok banyak, kok sakit, tapi bisa disebut makan sedikit. Itu al-akhdhu bil aqal. Ini juga nih. Ini juga sebenarnya perluasan al-akhdhu bil aqal ya. Minimal melakukan itu apa? Haruskah segera? Enggak harus juga segera. Pokoknya dia lakukan perbuatan itu. Nah, waqila dan dikata orang, ini pendapat satu lagi, yaqtadil faurah, menghendaki dia akan segera, harus segera berarti. Wa 'ala dzalika yuhmalu qawlu man yaqulu innahu yaqtadit takrara. Dan atas demikian, kalau orang yang menyatakan bahwasanya perintah itu harus segera, dibawakan pula perkataan orang yang menyatakan innahu yaqtadil faura, yaqtadit takrara. Sesungguhnya amar itu menghendaki pengulangan. Nah, orang yang memakai kaidah perintah harus segera itu biasanya sama dengan ini. Satu partai dia ya, dengan orang yang menyatakan bahwasanya perintah itu menghendaki adanya pengulangan. Itu makanya kita jangan pakai fikih dulu. Kita pahami amar ini mutlak saja dulu. Perintah secara mutlak. Jangan bawakan ke dalil. Kenapa orang muncul subjektivitas? Karena belajar fikih dulu. Ya. Itu kelebihan metode usul fikih Imam Syafi'i di situ. Apa itu? Kita kesampingkan dulu fikih yang kita tahu. Kita bahas usul fikih ini secara konsep mutlak. Ya, secara konsep mutlak kita kesampingkan perasaan dulu. Orang kan karena sudah membandingkan dengan sholat, misalkan sholat itu mana yang afdal? Di awal waktu atau di akhir waktu? Itu gimana? Ini contoh, enggak? Afdal di awal waktu, sepakat orang semuanya. Sehingga ketika mereka belajar usul fikih, apa katanya? Perintah itu harus segera. Padahal enggak. Yang penting kan dia lakukan. Ya, atau sholat itu gimana? Berulang-ulang enggak? Iya, sholat itu berulang-ulang. Berarti perintah itu bagaimana? Yaqtadi takrar. Berulang-ulang. Padahal enggak seperti itu. Kita katakan sholat afdalnya di awal waktu, kenapa? Ya karena itu sunnahnya ya enggak, selain karena waktu paling afdal itu juga menghidupkan syiar. Kenapa perintah sholat itu berulang-ulang? Bukan perintahnya yang berulang-ulang, tapi
Tapi memang perintah sholat dikaitkan dengan waktu. Yang berulang bukan sholatnya, tapi waktu pelaksanaan itu yang berulang-ulang. Itu contoh. Nah, itu kaidah ya. Jadi perintah itu tidak menghendaki adanya pengulangan dan perintah juga tidak harus dilaksanakan segera. Yang penting dilaksanakan. Nah, sekarang kita bahas wasilah lagi. Hukum wasilah. Ini kaidahnya nih ya. Kalau dalam kitab lain, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa yang tidak sempurna sebuah yang wajib kecuali dengannya, maka dia pun turut wajib. Wasilah sesuatu yang wajib, hukumnya juga wajib. Ya. Wal amru bi ijadil fi'li amrun bihi. Dan perintah untuk mengadakan sebuah perbuatan adalah perintah dengannya perbuatan. Ya. Wal amru dan perintah bi ijadil fi'li dengan mengadakan perbuatan berarti amrun bihi, berarti itu perintah dengan perbuatan tadi. Dan dengan apa lagi? Bukan cuma perbuatan itu berarti yang diperintahkan, tapi juga wa bima la yatimmul fi'lu illa bihi. Dan dengan perkara yang tidak sempurna perbuatan kecuali dengannya. Tidak selesai perbuatan kecuali dengannya. Maksudnya apa? Ma la yatimul fi'lu illa bihi ini kita terjemahkan satu kata saja. Apa itu? Wasilah. Ini bukan sebab ya. Ada sebab, ada wasilah. Agak susah juga kita nih ya. Ini istilah-istilah usulnya. Dalam usul fikih ini ada istilahnya sabab. Sebab itu apa tuh? Kalau dia ada, efek juga ada. Itu namanya sebab. Ada lagi namanya syarat. Syarat itu apa? Ada dia, belum tentu ada perbuatan. Contoh, wajibnya sholat. Apa sebab wajibnya sholat? Belum tentu deh. Masuk waktu sholat, belum tentu kita akan sholat. Akal. Ya enggak? Kenapa wajib sholat? Islam, balik, berakal. Ada Islam, ada balik, berakal. Pasti ada wajib sholat. Pasti itu. Ya, itu namanya apa tuh? Sebab. Ada lagi namanya apa tadi? Syarat. Apa contohnya? Wudu. Ada wudu, apakah pasti ada syarat? Salat? Enggak. Ada wudu, belum tentu ada salat. Tapi ada salat, pasti ada wudu. Nah, itu namanya apa tuh? Syarat. Paham, Bit? Nah, syarat ya. Syarat itu apa? Ada dia, belum tentu ada masyrut. Syarat, masyrut ya. Kalau syarat kawannya masyrut. Kalau sabab kawannya musabbab atau akibat ya. Musabbab boleh, akibat boleh ya. Syarat kawannya masyrut. Ada syarat, belum tentu ada masyrut. Ada masyrut, pasti ada syarat. Ada balik, belum tentu ada sholat. Tapi wajib sholatnya ada gitu ya. Wajib sholatnya ada. Tapi sholatnya apakah sudah ada? Belum tentu ya. Tidak semua orang balik juga sholat. Itu namanya apa tuh? Syarat. Ada lagi namanya mani'. Mani' itu artinya penghalang. Ada dia, hilang sesuatu. Ya, apa contohnya? Pembunuh. Harusnya dia dapat waris, tapi karena dia membunuh, hilang waris. Ya. Iya. Dia haid. Hilang wajib salat. Itu contoh. Ya, itu namanya mani', penghalang. Mani', penghalang. Nah, ini apa nih? Ini wasilah. Wasilah itu apa? Wasilah itu bukan syarat juga ya, tapi wasilah itu muqaddimah sesuatu yang kalau dia tidak ada, perbuatan tidak bisa kita laksanakan. Mirip-mirip dengan syarat ya, mirip-mirip juga dengan syarat. Tapi tidak selamanya syarat itu wajib. Tidak selamanya syarat itu wajib, tapi wasilah itu wajib. Ini contohnya, syarat haji apa? Mampu. Syarat haji adalah mampu. Perempuan sebatang kara, tidak punya ayah, tidak punya saudara laki-laki. Untuk bisa haji apa syaratnya? Nikah. Harus dia nikah? Itu. Ya. Paham ya? Maksudnya ya, enggak harus dia nikah. Tapi dia memang mau berangkat haji ini. Wajib dia menuntut ilmu tentang fikih haji. Itu yang wasilah. Itu yang wasilah. Ya, itu yang wasilah. Agar sampainya. Ya, pokoknya enggak mungkin terlaksana ibadah kecuali kita penuhi ini di dunia. Ya. Orang biasanya mengumpamakan dengan wudu. Ya, ketika Allah perintahkan kita sholat, berarti Allah juga menyuruh kita
wudu. Tapi sebenarnya wudu itu diperintahkan bukan karena wasilah, tapi karena memang ada perintah khusus. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, ya nak. Nah, tapi kalau yang barangkali berkaitan apa? Nutup aurat, menghadap kiblat. Nah, sekarang untuk tahu kita sholat menghadap kiblat atau tidak, berarti apa yang wajib? Ijtihad, ya nak. Harus ijtihad, harus tahu kita ada ilmunya untuk itu. Nah, maka itu juga wajib hukumnya. Ya. Contohnya apa? Kal amri bis salati amrun bit taharati al muaddiyati ilaiha. Kal amri bis salah, seperti perintah dengan salat. Perintah dengan salat itu apakah berarti Allah cuma menyuruh kita untuk salat? Oh, enggak. Sebenarnya itu juga perintah dengan bit taharah. Semuanya tuh. Ya, bukan cuma wudu. Oke, perintah wudu itu khusus surat Al-Maidah ayat 6, ya nak. Tapi kan kita juga harus menjaga pakaian kita, menjaga badan kita, tempat sholat kita. Itu adalah amrun bit taharati, adalah perintah dengan taharah, al-muaddiyah, yang menyebabkan atau yang menyampaikan ilaiha, kepadanya sholat. Nah, sekarang orang kafir wajib enggak sholat? Muktamad kita wajib, ya. Kenapa? Karena orang-orang kafir nanti di akhirat diazab juga karena mereka tidak sholat. Lam naku minal musallin, kata mereka. Kami dulu di dunia tidak sholat, padahal mereka kafir. Nah, sekarang kalau mereka wajib sholat, berarti mereka juga wajib selain bersuci apa lagi? Masuk Islam. Masuk Islamnya itu wajib juga. Ya, perempuan haid, berhenti haidnya, wajib dia sholat. Wajib dia sholat. Nah, jadi jangan dipahami nanti mentang-mentang sudah ketian suruh tiap baca bit. Berarti dihukumnya gara-gara tidak masuk Islam. Yes, tapi ya dihukum. Ni. Lagu keris pati, lagu dewa apa? Dewa 19 nah. Itulah. Kacau lah. Itu lah itu bang Nok nak kerja di Taral. Nah, lama kecil, Pak. Kalau kafe enggak lagu-lagu ikut. Nah, masuk hotel kan enggak ikut tak lagu kan. Masuk hotel kan musik-musik jazz lembut gitu enak. Aduh. Kok kadai mie gacuan mereka. Lanjut. Jadi perintah untuk melakukan sesuatu berarti perintah juga dengan wasilahnya. Termasuk perintah untuk sholat berlaku bagi orang kafir. Ya, berlaku bagi orang kafir. Tapi syaratnya apa? Dia harus tutup itu masuk nyamuk. Berarti dia harus Islam dulu, harus suci dia dulu. Sama dengan perempuan haid tadi kita ceritakan, selesai haidnya. Jadi jangan alasan ambo ulun mandi lah ya, enggak do, tak puat sih. Ada dulu salah satu santri nakal di sekolah, ya nak. Kui kurang ajar. Kalau ambo jadi ustaz ketika itu ambo tinju sih. Kenapa kamu tadi tidak ke masjid? Belum mandi, Ustaz. Kenapa mandi? Oh, nani saya tadi, Ustaz. Ya. Cicing. Kurang ajar ya. Kalau ambo jadi ustaz tuh ambo tak puas. Ini dia nih kan pintar-pintar bodoh nih. Bahasan tiangnya. Kalau tinjunya sama tapuaknya ustaz bentuk nak pernah lama aja. Kan anak-anak kadang-kadang mau diitin. Kurang ajar. Iya kan mau diitin. Kok anak-anak dulu kok? Iya dulu tahun berapa? 2010 enggak. Kalau ambo jadi ustaz ambo tapuak mencuang. Babuik dosuan doan. Maksud sabuik buik dosu enak. Kan doa-doa saja kada jo tu namanya. Yo, salat wajib, berarti wajib dulu nyo. Mandi mana mandi yang itu coba. Enak. Ya, kadang-kadang itulah kenakalan-nakalan remaja aku. Kadang-kadang ambo celiak di forum-forum enak apa kenakalan Anda ketika remaja. Anda masuk di akal saja. Tawuran lah enak. Apa aja mandi di batang air kemudian coli bersama kawan-kawan. Homo kalian. Nah lah homo itu mengapa kalian mau dia itu, Cak.
Astagfirullah. Ya rusuh lah nyekolah anak kan. Sekolah. Ya kenakalan-kenakalan goblok. Ada bahkan mengecek. Dulu tren kami di sekolah adalah menghamili anak SMP tetangga. Ada dua hal nih. Yang pertama menghamili anak SMP tetangga. Nak menghamili anak orang saja itulah bermasalah. Cik lah masalahnya SMP ya. Jadi pelaku SMP, korban SMP itu bah kiranya orang Bali. Orang Bali. Waktu di Bali itu kabarnya menikah susah. Gimana caranya biar gampang nikah? Hamil dulu. Ya. Susah kalau dia. Ya adatnya banyak. Dan itu masih terwujud ya di Lombok. Itu Lombok kan dekat dengan Bali. Tapi adat yang masih berlaku di Lombok itu apa? Sebelum menikah diculik dulu perempuan. Ya, tahu ya? Coba lihat nanti di ya. Adat Lombok tuh kalau mau nikah dengan perempuan culik dulu. Tapi culiknya kalau karena sekarang menjadi formalitas saja, sepakat kapan mau culik anak gitu. Harus sukses. Kalau sukses culik, bapaknya nyewa bodyguard juga, calon suaminya nyewa pula orang untuk culik ini. Itulah contohnya. Itu kan berarti adat kalau sebelum Islam datang bagaimana proses penculikan? Bukan sekedar menculik berarti. Ya kan? Dan Lombok syukur mengenal Islam. Kalau Bali, maka adat itu masih lama di situ. Itu contoh saja. Aneh ya kenakalan-kenakalan remaja itulah. Murut dada gitu. Kadang-kadang ancak walaya jadi batu saja. Manusia nih setan pun ngurut dada lihat kita mungkin sekarang nih. Iya. Nah, kita kan sudah ceritakan ya ketika bahas fikih nikah. Penganut satanisme pun menganggap bahwasanya hubungan badan itu sakral. Kapan mereka melakukan hubungan badan? Ritual manggil setan. Ya. Gue bintang segi limo enak akan ada gue lingkaran di tengah-tengah tuh orang babue seperti itu. Ya enggak sakral, mereka anggap tetap hubungan badan itu sakral padahal mereka satanisme. Tapi kalau orang-orang beragama ayo kula aja. Itu makanya setan pun paniang. Kok memang dia nanti tak di kuah bintang itu gitu setan enak. Itulah. Lanjut. Panjang lo kayaknya tersinggung lo orang satanisme kan ya lo TikTok Saudi. Ya. Fa inna sholata la tasihhu biduni taharati, maka sesungguhnya salat tidak sah dengan tanpa taharah. Wa idza fu'ila, dan apabila dilaksanakan dia perbuatan perintah tadi bil bina lil maf'ul, dengan bina lil maf'ul ini maksudnya bina majhul ya. Sama dengan majhul. Makna di fu'ila ai al ma'muru bihi, artinya perbuatan yang diperintahkan itu telah dilakukan. Yakhrujul ma'muru bihi anil uhdati. Ini kaidah baru nih sebenarnya ya. Ketika sebuah perbuatan itu, perintah itu sudah dilaksanakan, apakah masih ada tanggungan perintah itu di punggung seseorang? Atau dia sudah keluar dari tanggungan? Ya, kalau sudah dilakukan berarti dah keluar dia. Lalape hutang itu istilahnya. Ya. Ai uhdatil amri, artinya tanggungan perintah. Ya. Istilahnya perbuatan. Tentu seseorang bisa keluar dari tanggungan perintah kalau dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat. Makanya ada kalanya sebuah perintah dilakukan tapi orang ini masih harus mengganti perbuatan tadi. Ya. Apa contoh? Orang yang tidak berniat ketika Ramadan, malamnya tidak berniat, terbangun subuh, malam tidak pasang niat. Boleh tidak dia makan di siang hari itu? Tidak boleh dia makan siang hari. Tetap dia harus menahan diri sampai maghrib. Tapi nanti setelah Ramadan ganti wajib qada. Kenapa ya? Karena walaupun dia sudah berpuasa tapi tidak sesuai SOP. Tidak sesuai SOP. Ya, makanya kaidahnya apa? Kalau memang dilakukan itu perbuatan sesuai dengan SOP-nya, standarnya, baru seseorang itu keluar dari utang. Tanggungan utang dari perintah tadi. Wa yattasiful fi'lu bil ijra'i. Ya. Dan tersifat perbuatan itu dengan ijra'. Nah, kalau misalkan sudah keluar seseorang dari tanggungan, itu namanya apa? Ijra' namanya. Berlaku. Ijra' itu hanya berlaku, sah. Bukan bebas juga ya, ijra' itu berlaku. Jara yajri kan artinya running. Ya, ijra' itu artinya berlaku. Laku lah istilahnya. Berarti laku itu. Yajri. Oke. Ya.
War rasul, ini kaidah baru nih. War rasulu sallallahu alaihi wasallam yadkhulu fi amrillahi ta'ala. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu termasuk dalam himbauan ya ayyuhalladzina amanu atau tidak? Nah, ini contohnya nak. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia dalam syarah, ada dalam kitab. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya, ini dari syarih saja nih. Halir rasul yadkhulu fi uhdatil amri aw la? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu termasuk orang yang diperintah Allah atau tidak? Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu perintah untuk siapa tuh? Orang-orang beriman. Nah, sekarang Nabi ini mukallaf enggak? Nabi ini penyampai syariat, pembuat syariat atau orang yang menanggung syariat gitu. Kita jelas orang menanggung syariat. Allah jelas pembuat syariat. Kalau Nabi bagaimana? Ya, itu kan pembahasan usul saja. Ini pembahasan logika saja. Contoh lain, apakah Nabi itu berijtihad atau tidak? Ya, misalkan Nabi ditanya hukum oleh orang, apakah itu Allah yang mengilhamkan jawaban kepada Nabi atau Nabi yang analisis sendiri seperti itu? Ya, enggak? Hah? Ayo, apa kira-kira? Ya, itu dalilnya kan. Inwa illa wa ya, itu betul. Itu betul ayatnya tuh. Tapi kan pernah Nabi salah. Pernah berijtihad. Ya, kalau misalkan semua yang disampaikan Nabi itu wahyu semua, bagaimana dengan kekeliruan Nabi ini? Keliru tentang masalah kurma contoh. Nabi bilang orang Madinah tidak perlu kawin-kawinkan kurma. Ya kan? Kan salah Nabi itu. Kalau kita katakan Nabi keliru berarti, dan kita katakan bahwasanya semua yang Nabi sampaikan adalah wahyu berarti kan bahaya. Ya kan bahaya kalau seperti itu. Makanya ini juga pembahasan yang menarik dalam usul fikih. Tapi ini pembahasan apa namanya? Pembahasan bukan untuk beramal ya, bukan untuk beramal. Tapi ini pembahasan konsep saja. Ya, nah, ngaktifkan akal pikiran saja. Ya, tidak ada gunanya dibahas pada awam. Dibahasnya di kalangan saja, kalangan penuntut ilmu saja. Ya, sama dengan orang tua Nabi masuk neraka atau masuk surga, aku nih bahas untuk awam enak. Itu masalah orang. Ini baru ngaji di antara usul akidah kami adalah tentang keyakinan orang tua Nabi masuk neraka. Usul akidah di mana? Ya, tamaruh punya ngaji. Ayat Allah di mana? Tambah rukun iman C itu enak. Tapi jujur ya, Ustaz Sholih Hadrami itu. Sholih Hadrami itu Ustaz kan? Wahabi. Iya, Sholih Hadrami nak namanya. Abdul Hadrami itu. Mantan Wahabi. Iya. Tapi memang beda ya. Aura wajah orang kalau sudah keluar dari Wahabi itu beda. Enggak bisa dibohongi itu. Ini bukan masalah ganteng enggak ganteng ya enggak. Beda orang. Hah? Enggak serius tuh. Enggak bisa lo jalian kok mukanya baal gitu kan. Beda orang. Lanjut. Oh, jadi tukang baca aura lo tuh. War Rasul sallallahu alaihi wasallam yadkhulu fi amrillahi ta'ala. Lah muktamad kita, Nabi juga masuk dalam uhdatil amr, dalam perintah Allah. Ketika Allah perintahkan sebuah perbuatan berarti Nabi juga wajib melakukan. Ya, berarti Nabi juga wajib melakukan. Allah perintahkan adil berarti Nabi juga wajib adil. Iyalah, Allah perintahkan salat berarti Nabi juga wajib salat. Kalau orang yang menyatakan bahwasanya Nabi tidak masuk dalam jangkauan perintah berarti Nabi tugasnya cuma instruktur saja. Nabi salat bukan karena ini wajib bagi Nabi, tapi Nabi salat karena melatih saja gitu ya. Nah, tapi bermasalah juga karena ada nyatanya perbuatan-perbuatan yang wajib untuk Nabi tapi tidak wajib untuk kita. Berarti Nabi kan mukallaf juga. Berarti Nabi juga mukallaf. Ini jadi pelajaran ya untuk ustaz-ustaz ya. Yang tentangnya ustaz kemudian lah jazab saja enak. Gaji untuk orang bukan untuk kita, itu tidak boleh. Kita nyuruh orang ya kita juga. Kita melaksanakan ibadah ya, kita suruh orang melaksanakan ibadah ya kita juga mesti melaksanakan ibadah. Orang-orang saja. Sedangkan jadi uswah. Sedangkan Nabi saja mukallaf istilahnya seperti itu. Apalagi ustaz.
Ya, jangan jangan husnuzon kita bagus husnuzon, tapi husnuzon jangan kelewatan ya enggak. Husnuzon jangan kelewatan. Berguru kita dengan orang dan orang ini enggak sholat, contoh. Orang ini enggak sholat, husnuzon aja kita. Mungkin dia oke lah kalau masih bisa di bawah dia sholat. Ini nyata enggak sholat. Andai iya lah tiga kalau misalkan satu waktu sholat lewat husnuzon saya kita mungkinnya mambiak penapik buliah majama walaupun mukim kan seperti itu. Ini udah 3 waktu salat, enggak juga salat dia. Mau kemana kita bawa husnuzonnya kan enggak bisa. Ya masih juga berguru. Enak orang salatnya main PS. Ya adalah enak. Pasukan kan Al-Mahdi kan. Orang salatnya main biliar enak. Itulah. Ya, husnuzon itu ada batas. Ya dia membawa cewek ke hotel, ada yang seperti itu, membawa cewek ke hotel. Saya ketika itu aduh ini jangan-jangan ada kaitan dengan fatwa bahwasanya di akhir zaman laki-laki boleh beristri 50. Takutnya ke situ, ingin melegalkan. Misalkan ada guru kita yang cabul enggak, banyak santri putri di nonyo carian ada dalil kini di akhir zaman gue kecil Nabi laki-laki punya 50. Satu 50. Itu kan gawat kalau seperti itu. Ya, tadi bawa kemudian guru saya ini calon Imam Mahdi. Imam Mahdi ini bagaimana dia rusak dan diperbaiki Allah dalam 1 malam. Itu kan gawat. Ya. Jadi ambo yakin kok guru ambo kok nanti jadi Mahdi kok walaupun nyokini nyeleneh pandai basuh samui segala macam kan ya. Jangan. Itu gimana akan mengaku jadi tentara Al-Mahdi nanti jadi tentara Dajjal dikicu aja wa maqali innaka gufron lah enak lah dikicu apalagi nanti ditipu dengan tipuan Dajjal yang lebih gawat. Iya, itu yang kita sebutkan. Orang awam tuh pada dalilnya berbakti pada orang tua, dalilnya kalamuna lafzun mufidun kastaqim. Padahal itu alfiah kan. Dia enggak paham orang awam nih. Makanya jangan terkecoh ya, jangan terkecoh. Orang Minang, kelebihan orang Minang itu rasional. Tapi rasional ini ya dekat juga dengan materialis. Materialis ini nanti kita jadi orang pengingkar karomah juga. Kita tawasud saja. Ya, dengar cerita tentang karomah orang jangan gampang percaya dan jangan juga diingkari karomah secara umum. Kita mengakui karomah, tapi kalau ada orang menyampaikan kepada kita si fulan itu ahli karomah, si fulan ini ahli karomah, kita berhak percaya, kita berhak pula tidak percaya. Yang kita nilai ketika itu apa? Yang menyampaikan kabar kepada kita ini thiqah atau tidak. Itu saja. Ya, ini kadang-kadang banyak juga kawan-kawan kita yang dibawa menjadi kelompok pengingkar karomah. Mengingkari karomah tidak boleh. Tapi mengingkari bahwasanya si fulan ahli karomah boleh. Ya, mengingkari karomah tidak boleh karena karomah itu ada di dalam syariat berdasarkan dalil-dalil yang qat'i. Tapi kalau kita mengingkari si fulan ini ahli karomah, boleh kita ingkari. Boleh aja kita ingkari. Makanya para ulama juga tidak akan mau diceritakan karomah-karomahnya. Ya, misalnya saya berjumpa Nabi dan saya itulah. Jadi ujian, takutnya nanti muncul sombong hilang karomah. Enak jadi. Ada kitab yang mengumpulkan karomah aulia, enak Jami'u Karamatil Aulia. Banyak karomah Abu Bakar, karomah Ali bin Abi Thalib, karomah ulama lah banyak disebutkan di situ. Tapi bukan itu yang kita pelajari, ya enggak. Jangan sampai kita terbutakan. Ya, pokoknya jangan ekstrim lah, jangan ekstrim dikit-dikit karomah, enak. Yang enggak karomah dianggap karomah pula. Ada cerita kawan di Jawa, dia NU. Ada kiai cerita pada muridnya, saya ketika itu berboncengan naik motor dengan santri saya dari Surabaya ke Jember, sampai juga di Jember. Oleh murid di apa istilahnya? Dilebaikan. Kiai saya bisa bawa motor sambil tidur dari Surabaya ke Jember. Nah, itu contohnya enggak. Padahal ceritanya enggak seperti itu. Tapi mental orang cerita-cerita karomah lebay-lebay jadinya cerita yang sebenarnya biasa seolah-olah luar biasa. Nah, itu ya diingkari. Itulah barangkali ya. Masuk ke asar. Wallahu ta'ala alam. Nanti kita lanjutkan Hasyiah Bajuri setelah salat asar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.